Halo sahabat cerita inspiratif. Siapa sangka, nasib seseorang bisa berubah total hanya dalam hitungan tahun. Kisah kali ini tentang seorang janda muda yang dulu dihina karena miskin, tapi takdir membawanya jadi istri pria Arab kaya raya. Penasaran bagaimana perjuangan dan balas dendam manisnya? Yuk, tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Karena kisah nyata ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Namaku Ayu. Aku wanita biasa, berasal dari keluarga sederhana di pelosok Jawa Tengah. Lahir dari orang tua yang hidup pas-pasan, aku tumbuh dengan banyak kekurangan tapi penuh cinta. Sejak kecil aku terbiasa menahan keinginan, tidak minta macam-macam, dan selalu diajari untuk bersyukur meski makan hanya dengan tempe dan sambal. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku berusaha menjadi istri yang baik, terutama untuk almarhum suamiku, Dimas. Dimas adalah lelaki pertama yang kucintai. Kami menikah atas dasar cinta, bukan karena harta. Saat ia melamarku, ia berkata, "Aku tidak punya banyak harta, Yu, tapi aku akan bahagiakan kamu." Dan aku percaya itu. Walau hidup kami sangat sederhana, aku bahagia. Kami tinggal di rumah kecil berdinding papan, dengan satu kamar, dan dapur seadanya. Tapi kami tertawa setiap hari. Setiap pagi Dimas menyeduh kopi untukku sebelum ia berangkat kerja sebagai tukang ojek. Aku selalu memasakkan makanan sederhana. Kadang hanya telur dadar atau sayur bening, tapi ia selalu memuji rasanya. Namun, bahagia kami tidak bertahan lama. Suatu malam, Dimas mengalami kecelakaan saat mengantar penumpang. Motor yang ia kendarai ditabrak truk dari arah berlawanan. Saat aku mendapat kabar itu, aku merasa tubuhku lemah seketika. Hatiku seperti diremas, napasku terengah. Ketika kulihat jasadnya di rumah sakit, aku hanya bisa menangis memeluk tubuh dinginnya. Sejak saat itu, duniaku berubah. Tapi bukan hanya kehilangan suami yang menyakitkan. Beberapa hari setelah pemakaman, luka di hatiku digores lebih dalam oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga, ibu mertuaku sendiri. Aku masih duduk terpaku di ruang tamu rumah mertuaku, mata sembab karena terus menangis. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar isakan lirihku. Tapi tiba-tiba, suara keras menggelegar seperti petir. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tajam. "Kamu tahu, Dimas dulu itu anak penurut. Sejak nikah sama kamu, hidupnya malah makin susah," katanya. Aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan air mata yang kembali jatuh. Aku tidak mengerti. Kenapa semua kesalahan ditimpakan padaku? Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti belati. "Kamu bawa sial. Anak saya mati karena kamu. Kalau kamu gak nikah sama dia, dia pasti hidupnya lebih enak." Aku terpaku. Hatiku tercabik. Belum cukupkah kesedihan yang kurasakan? Aku baru saja kehilangan pasangan hidupku, orang yang paling mencintaiku dengan tulus. Tapi yang kudapat malah tuduhan dan hinaan. Sejak itu, setiap hari aku dihujani cercaan. Aku tidur di kamar bekas gudang di belakang rumah, diberi makanan seadanya, dan dilarang berbicara banyak. Aku mencoba tetap sabar. Kupikir, mungkin ini hanya sementara. Tapi ternyata tidak. Hari demi hari, ibu mertuaku makin menjadi-jadi. Ia menyebarkan kabar ke tetangga bahwa aku membawa sial. Beberapa orang mulai menghindariku. Aku menjadi bulan-bulanan. Bahkan saat aku ingin membantu membersihkan rumah, ia berkata, "Sudah nggak usah sok rajin. Kamu bukan siapa-siapa di sini." Perih rasanya, seolah-olah aku tidak punya nilai apa-apa di mata mereka. Hari-hariku di rumah itu terasa seperti berada dalam neraka. Aku tak punya siapa-siapa selain diriku sendiri. Kedua orang tuaku tinggal jauh di desa, dan aku tak ingin menambah beban pikiran mereka. Aku tidak pernah membalas hinaan ibu mertua. Aku hanya bisa menangis diam-diam di kamar sempitku, memeluk bantal sebagai satu-satunya teman curhat. Malam-malamku terasa panjang. Aku tidak bisa tidur karena terlalu sering memikirkan nasibku. Aku bertanya-tanya, kenapa aku harus melalui semua ini? Ya Allah. Aku mencoba tetap membantu di rumah. Aku membersihkan halaman, mencuci baju, dan memasak walau selalu disalahkan. Sekalinya sayurku keasinan, aku dikatai tidak becus jadi istri. Jika lantai rumah agak berdebu, aku dituduh malas.
Aku benar-benar merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Kadang aku berpikir, lebih baik benar-benar jadi pembantu di rumah orang lain daripada terus-menerus diinjak harga diri begini. Ibu mertuaku juga sering membandingkanku dengan mantan-mantan pacar suaminya dulu. Coba aja dulu Dimas nikah sama anak Pak Lurah. Pasti hidupnya nggak begini. Kamu MAH cuma anak petani, katanya suatu siang saat kami duduk di teras. Aku hanya tersenyum pahit. Bukan karena setuju, tapi karena sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Aku lelah fisik, lelah hati. Aku seperti hilang arah, hidup tanpa harapan. Malam itu aku duduk termenung di tikar usang, ditemani suara jangkrik dan lampu redup. Aku memandangi langit-langit yang hampir roboh. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku memikirkan hidupku yang seperti berjalan di tempat. Aku tidak punya masa depan kalau terus tinggal di rumah ini. Aku hanya akan jadi beban yang terus-menerus disalahkan dan dihina. Aku tidak ingin menjadi wanita yang patah dan menyerah. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih punya harga diri. Aku ambil kertas dan pena, menulis surat untuk ibu mertuaku. Surat itu hanya singkat, berisi ucapan terima kasih dan permintaan maaf jika aku pernah salah. Aku tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin pergi. Malam itu juga, aku mengemasi beberapa baju lusuhku ke dalam tas kecil. Aku keluar pelan-pelan dari rumah, menahan napas agar tidak terdengar. Aku berjalan kaki ke warung seberang gang, menumpang motor tetangga menuju terminal. Pagi itu, aku naik bus ke kota. Aku bermodalkan uang seadanya dan tekad yang kuat. Di dalam bus, aku terus menggenggam tas sambil menatap jalanan kosong. Di kepalaku hanya satu hal, aku harus bekerja. Apapun. Asal halal. Asal aku bisa keluar dari bayang-bayang hinaan. Aku tidak mau anak-anakku kelak. Jika aku punya, tahu bahwa ibunya pernah dihina dan tidak melakukan apa-apa. Setelah sampai di kota, aku tinggal sementara di rumah kenalan orang tua. Mereka menyarankanku untuk mendaftar jadi TKW. Awalnya aku ragu. Tapi setelah melihat beberapa teman mereka berhasil bekerja di luar negeri dan bisa menghidupi keluarga, aku jadi tergugah. Aku datangi agen resmi penyalur tenaga kerja. Aku mendaftar, menjalani tes, dan mulai mengikuti pelatihan. Selama 3 bulan aku belajar bahasa Arab dasar, cara mengurus rumah tangga, hingga etika kerja di luar negeri. Selama pelatihan, aku tidur di asrama bersama puluhan wanita lain yang nasibnya kurang lebih sama. Ada yang ditinggal suami, ada yang punya anak 3, ada yang memang dari keluarga sangat miskin. Kami semua sama-sama belajar dan saling menyemangati. Setiap malam, kami bercerita sambil menahan tangis. Di antara tawa dan duka, kami semua punya satu mimpi, hidup yang lebih baik. Namun hinaan tetap datang, terutama dari kampung. Kabarnya, ibu mertuaku menyebarkan cerita bahwa aku nekat jadi TKW karena tak punya malu. Kerja jadi babu, apa nggak malu? Katanya kepada tetangga. Tapi aku tak peduli. Aku tahu apa yang kulakukan bukan hinaan, tapi perjuangan. Aku diam karena aku yakin, kelak mereka yang menertawakanku akan terdiam sendiri saat melihat hasilnya. Aku menggenggam kuat mimpi di hatiku. Arab Saudi, aku datang. Bandara malam itu terasa dingin dan asing. Aku berdiri di dekat gerbang keberangkatan, memeluk jaket tipis sambil sesekali menatap tiket di tangan. Di sekitarku, puluhan perempuan lain dengan wajah lelah dan mata sayu menunggu giliran check-in. Tidak ada yang menemaniku. Tidak ada yang mengantar. Tapi entah mengapa, aku merasa begitu kuat. Mungkin karena aku tahu, kali ini aku sedang mengejar harga diriku yang sempat diinjak-injak. Ketika pesawat lepas landas, mataku tak lepas dari jendela. Lampu-lampu kota di bawah sana perlahan mengecil, seperti kenangan buruk yang mulai kutinggalkan. Dalam hati aku berbisik, "Ayu, kamu bisa. Ini bukan pelarian. Ini awal baru." Sepanjang perjalanan 9 jam, aku tak banyak tidur. Aku hanya memandangi awan dan langit yang seolah berbisik padaku untuk terus kuat. Kadang aku mengingat wajah Dimas, suamiku yang sudah tiada. Aku yakin, jika dia melihatku sekarang, dia akan bangga. Sesampainya di Riyadh, udara panas gurun langsung menyambut. Segala hal terasa baru. Bahasa, orang-orang, bangunan. Tapi aku tetap menegakkan kepala. Aku bukan pelancong. Aku datang ke sini dengan tujuan. Aku tahu,
Aku akan mulai dari bawah. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan selamanya di bawah. Rumah majikanku ternyata besar sekali. Keluarga Arab itu punya 3 lantai, dengan halaman yang luas dan beberapa mobil mewah. Aku berdiri di depan pintu, menghela napas, dan mengetuk pelan. Bismillah, bisikku. Pekerjaanku tidak mudah. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit. Mulai dari membersihkan ruang tamu, mengepel marmer yang dingin, mencuci piring, hingga menyetrika pakaian seluruh anggota keluarga. Di rumah itu ada 7 orang, termasuk 3 anak kecil yang kadang manja dan suka berantakan. Tapi aku menjalaninya dengan ikhlas. Setiap hari aku berkata pada diriku sendiri, sedikit demi sedikit, ayo, ini bukan akhir, ini proses. Majikanku, seorang wanita bernama Saud, awalnya sangat galak. Tapi setelah melihat aku rajin, jujur, dan tidak banyak mengeluh, sikapnya mulai melunak. Ia mulai menyapaku dengan senyum. Kadang, kalau aku bekerja terlalu larut, dia akan menyuruhku istirahat dan memberiku kurma atau teh mint hangat. Perlahan aku mulai merasa dihargai. Gaji pertamaku kuterima dengan tangan gemetar. Rasanya seperti menggenggam dunia. Uang itu tidak banyak untuk ukuran sana. Tapi untukku, itu adalah hasil dari keringat dan harga diri yang selama ini terinjak. Aku kirim sebagian uang ke kampung, untuk orang tuaku. Mereka menangis saat meneleponku, berkata mereka bangga padaku. Saat itu aku merasa dunia mulai berpihak. Aku tidak lagi jadi perempuan yang dikasihani. Aku bukan lagi janda miskin yang direndahkan. Aku adalah pekerja keras yang punya impian besar. Setiap malam, saat aku duduk sendiri di balkon kecil kamar asisten rumah tangga, aku memandang bintang sambil menulis mimpi-mimpiku di buku catatan. Suatu hari nanti, aku akan pulang dengan kepala tegak, tulisku. Hari itu seperti hari biasa. Aku sedang mengepel lantai ruang kerja Syekh Farid, majikan laki-laki yang sangat dihormati di rumah itu. Tapi ternyata, hari itu takdir menyapaku secara berbeda. Saat aku sedang membereskan tumpukan buku, tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah seorang pria muda dengan jubah putih bersih dan senyum ramah. Assalamualaikum, sapanya. Aku gugup. Waalaikumsalam, Syekh, jawabku buru-buru sambil menunduk. Pria itu bukan majikanku. Dia adalah anak tertua majikanku, bernama Abdul Karim. Berbeda dengan bayanganku tentang pria Arab yang kaku, Abdul Karim sangat sopan. Ia menatapku bukan dengan merendahkan, tapi dengan rasa hormat. Dia menanyakan namaku, asal negaraku, bahkan memuji cara kerjaku. Rumah jadi lebih wangi sejak kamu yang membersihkan, katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum, merasa pipiku memanas. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Sejak pertemuan itu, Abdul Karim sering mengajakku bicara jika sedang berkunjung ke rumah. Ia tidak memperlakukanku sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Ia bertanya tentang Indonesia, keluargaku, bahkan tentang masa laluku. Aku tidak banyak cerita, tapi ia bisa membaca kesedihan di mataku. Kamu kuat, Ayu. Mata kamu bilang kamu pernah terluka, tapi kamu masih berdiri. Kata-katanya menyentuh hatiku. Di dunia yang baru ini, untuk pertama kalinya lagi aku merasa dihargai sebagai wanita, bukan beban. Hubungan kami berkembang perlahan tapi pasti. Tidak ada yang instan. Abdul Karim bukan orang sembarangan. Ia lulusan Universitas Timur Tengah, pengusaha sukses yang sedang mengelola bisnis keluarganya. Tapi ia tetap rendah hati. Ia sering membawakan makanan untukku, kadang menitipkan buku-buku untuk kubaca, dan bahkan menyuruhku belajar bahasa Inggris. Ayu, kamu harus cerdas. Wanita cerdas itu cantik, katanya sambil tersenyum. Aku sempat ragu. Siapa aku? Aku hanya seorang janda, mantan pembantu rumah tangga, dengan masa lalu penuh luka. Tapi ia tak pernah lelah meyakinkanku. Ia bahkan mengajakku menghadap ibunya. Awalnya Saud terkejut. Tapi karena ia sudah melihat sendiri ketulusan dan kerja kerasku selama ini, ia menyetujui lamaran itu. Malam itu, saat Abdul Karim menyerahkan cincin emas di hadapanku, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tidak percaya Allah memberiku kejutan seindah ini. Pernikahan kami sederhana tapi hangat. Aku mengenakan gaun putih, dikelilingi bunga dan doa. Beberapa pekerja rumah tangga lain ikut hadir,
meneteskan air mata haru. Aku seperti hidup di dalam dongeng. Dulu aku tidur di kamar sempit berdebu, kini aku tinggal di rumah megah bersama pria yang mencintaiku dengan tulus. Dulu aku dikecilkan karena miskin, kini aku duduk sejajar dengan para bangsawan. Tapi aku tidak lupa dari mana aku berasal. Aku masih Ayu yang dulu, hanya saja kini lebih kuat dan lebih berani. Aku dan suamiku sepakat bahwa hidup kami bukan hanya untuk menikmati kemewahan. Kami ingin membuat perubahan. Maka kami mendirikan yayasan kecil untuk membantu para TKW Indonesia yang mengalami masalah di Timur Tengah. Kami menyediakan tempat tinggal, bantuan hukum, dan pelatihan keterampilan. Aku ikut langsung mendampingi mereka, karena aku tahu betul rasanya jadi mereka. Mereka memanggilku, Kak Ayu, dan kadang memelukku sambil menangis. Itu membuat hatiku hangat. Setelah 3 tahun membangun hidup dan cinta di negeri orang, aku memutuskan pulang ke kampung halaman. Kali ini, aku naik pesawat kelas bisnis, dengan koper besar, dan senyum penuh keyakinan. Sesampainya di kampung, semua mata tertuju padaku. Warga kampung yang dulu memandang rendah, kini memanggil namaku dengan kagum. Itu Ayu? Masya Allah, cantik dan anggun banget sekarang. Tapi yang paling tak bisa kulupakan adalah wajah ibu mertuaku saat melihatku turun dari mobil mewah. Ia terdiam. Bibirnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ayu, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Aku menghampirinya, memeluknya erat, dan berkata, "Saya pulang, Bu. Maaf kalau dulu pernah mengecewakan." Tangis pecah. Warga kampung ikut menangis haru. Hari itu, aku bukan hanya pulang sebagai janda miskin. Aku pulang sebagai wanita yang pernah dihina, tapi tidak membalas dengan dendam. Aku memilih membuktikan dengan kesuksesan. Dan di sanalah letak kemenangan sesungguhnya. Suasana di halaman rumah ibu mertua benar-benar berubah total. Dulu, waktu aku masih tinggal di sini sebagai istri Dimas, setiap langkahku seperti tak pernah benar. Salah ngulek cabai dikomentari, salah melipat sarung langsung dimarahi. Tapi hari itu, saat aku turun dari mobil berwarna hitam metalik dengan skarf mewah melilit leher dan tas kulit asli di tangan, ibu mertua tidak bersuara sedikit pun. Ia berdiri di depan pintu rumah panggung itu, tubuhnya kaku, seolah baru melihat hantu masa lalu yang berubah jadi bidadari. Aku tersenyum lembut padanya. Senyum yang bukan untuk menyombongkan apapun, tapi lebih sebagai bentuk salam dari seorang mantan menantu yang dulu dicaci. "Assalamualaikum, Bu. Ayu pulang," kataku, dengan suara setenang mungkin. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar pelan, matanya menyapu seluruh penampilanku dari atas ke bawah. Lalu tanpa aba-aba, ia duduk pelan di kursi kayu depan rumah, menunduk. "Astagfirullah, ya Allah, Ayu, maafin ibu," gumamnya. Tanganku terulur, menggenggam tangannya yang mulai keriput. "Saya udah maafin dari dulu, Bu. Justru saya berterima kasih. Karena hinaan ibu, saya jadi punya semangat untuk buktikan kalau saya bisa." Mata ibu mertua mulai berlinang. Beberapa tetangga yang ikut berkerumun di depan rumah ikut terdiam. Tidak ada yang menyangka, janda yang dulu dianggap beban itu kini pulang dengan penuh wibawa. Tapi tak sedikit pula yang kemudian tersenyum padaku, seolah ingin berkata, "Selamat datang kembali, Ayu. Kamu luar biasa." Kabar kepulanganku menyebar secepat angin sore. Anak-anak kecil berlarian di jalan kampung sambil berteriak, "Bu Ayu pulang. Naik mobil besar. Kaya banget sekarang." Sementara ibu-ibu mulai berdatangan ke rumah orang tuaku, membawakan jajanan dan senyum manis yang dulu entah kemana perginya. Aku tidak merasa marah pada mereka. Mereka hanya penonton dalam panggung hidupku. Dan sekarang mereka bertepuk tangan saat lakonku berubah dari kisah pilu jadi dongeng bahagia. Salah satu ibu tetangga datang menghampiri sambil membawa sepiring lemper. "Ayu, kamu hebat, Nak. Bisa jadi inspirasi buat kami semua. Nanti malam ke pengajian ya, ceritain perjalananmu ke anak-anak muda kampung. Biar semangat." Aku mengangguk, menahan haru. Dulu aku bahkan tidak dilibatkan dalam arisan RT. Tapi sekarang, mereka menganggapku panutan. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku bangkit dari keterpurukan dan tidak pernah menyimpan dendam. Malam itu aku datang ke pengajian sederhana di langgar kecil dekat balai desa. Aku duduk di depan,
mengenakan gamis polos dan kerudung lembut. Tidak ada perhiasan berlebih. Aku ingin mereka tahu bahwa kebangkitanku bukan dari emas yang melingkar di tangan, tapi dari tekad yang tak pernah padam. Di hadapan mereka, aku bercerita bukan sebagai tokoh sukses yang menyombongkan nasib, tapi sebagai Ayu, janda kampung yang dihina, jatuh, tapi memilih berdiri lagi. Suasana hening. Beberapa orang bahkan menangis. Aku pun menangis. Tapi kali ini, tangis kebanggaan. Pagi setelah pengajian, aku mengajak ayah dan ibu ke tanah kosong di ujung desa, tempat dulu berdiri rumah masa kecilku. Waktu itu rumah kami hanya berdinding papan tipis, dengan atap seng yang bocor saat hujan datang. Banyak malam dalam hidupku kuhabiskan dengan menampung air di ember, berharap besok pagi kami masih bisa tidur tanpa basah kuyup. Kini, di atas tanah itu berdiri rumah 2 lantai, dengan desain minimalis, cat putih bersih, dan jendela kaca besar yang menghadap sawah hijau. Rumah ini untuk ayah dan ibu. Tidak perlu kerja lagi, tidak perlu khawatir soal biaya. Ayu akan jaga ayah dan ibu seperti mereka menjaga Ayu dulu, kataku sambil menyerahkan kunci rumah. Ibu langsung menangis. Ayah menepuk-nepuk pundakku, suaranya serak. Nak, ayah bangga. Ayu bukan cuma jadi anak yang sukses, tapi jadi manusia yang tidak lupa daratan. Aku memeluk mereka, erat sekali. Momen itu seperti puncak dari semua luka yang akhirnya berubah jadi bahagia. Desain rumah itu memang kuatur sendiri dari Arab. Ada kamar khusus untuk tamu, perpustakaan kecil, dan mushola di lantai 2. Di dapur, kulengkapi dengan alat masak modern. Aku ingin ibu memasak bukan karena harus, tapi karena senang. Di halaman belakang, aku tanam pohon jambu dan mangga, kenangan masa kecilku saat memanjat pohon demi buah ranum. Kini semuanya terasa seperti mimpi indah. Tapi ini bukan mimpi. Ini hasil dari air mata dan keteguhan hati yang tak pernah menyerah. Meski kini aku bisa membeli hampir apa saja, aku tahu betul bahwa kekayaan sejati adalah saat kita bisa berbagi. Maka, aku bangun sebuah yayasan kecil di kampung, bernama Rumah Harapan Ayu. Di sana, aku buka kelas menjahit, pelatihan komputer, dan kelas bahasa Arab dasar. Target utamanya adalah janda, anak putus sekolah, dan para perempuan yang sempat kehilangan arah seperti aku dulu. Aku ingin jadi jembatan bagi mereka untuk menemukan kembali mimpi yang sempat hilang. Di kelas menjahit, aku melihat mata-mata berbinar saat mereka menyelesaikan baju pertama mereka. Di kelas komputer, aku mendengar tawa bahagia saat mereka bisa membuka email untuk pertama kali. Aku tidak mengajarkan mereka untuk menjadi kaya raya. Aku hanya ingin mereka merasa berharga, punya keterampilan, dan tidak lagi diremehkan. Dalam setiap kegiatan, aku duduk bersama mereka, bukan sebagai ibu Ayu yang sukses dari Arab, tapi sebagai teman yang mengerti perjuangan mereka dari titik nol. Setiap kali aku menatap papan nama yayasan di pintu gerbang, aku teringat semua hinaan yang dulu menamparku. Aku sadar, tidak ada satupun yang perlu dibalas dengan amarah. Balasan paling anggun adalah saat kita berdiri lebih tinggi tanpa menginjak siapapun. Itulah prinsip hidup yang kupegang sekarang. Bahwa perempuan miskin bukanlah aib. Yang memalukan adalah mereka yang meremehkan orang hanya karena belum punya apa-apa. Sore di kampung selalu membawa ketenangan yang tak bisa digantikan. Angin semilir membawa wangi tanah basah dan suara anak-anak bermain di kejauhan. Aku duduk di teras rumah sambil menyeruput teh mint kesukaan Abdul Karim, suamiku. Kadang ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku, ikut menatap hamparan sawah yang bergoyang pelan ditiup angin. Kampung ini membuatmu kuat, Ayu, katanya suatu hari. Aku mengangguk. Kampung ini bukan hanya tanah kelahiranku, tapi juga tempat aku ditempa, dilukai, dan akhirnya disembuhkan. Di kampung ini aku pernah menangis karena lapar, karena dibentak, karena dihina. Tapi kini, di tempat yang sama, aku tersenyum karena aku tahu, aku tidak pernah menyerah. Wajah-wajah tetangga yang kini tersenyum ramah menjadi bukti bahwa hidup bisa berubah. Asal kita tidak menyerah pada keadaan. Kadang mereka datang hanya untuk ngobrol, bertanya tentang Arab, atau sekadar meminta saran. Aku melayani mereka dengan hati senang, karena aku tahu, dulu aku juga pernah tak punya siapa-siapa. Di sudut rumah, ada lukisan kecil bergambar perempuan berjilbab berdiri tegak di tengah padang pasir. Itu lukisan hadiah dari seorang TKW yang kubantu. Di bawah lukisan tertulis,
Dari janda biasa menjadi wanita luar biasa. Kata-kata itu terus mengingatkanku bahwa perjalanan ini bukan cuma milikku. Ini adalah jalan untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, tapi memilih bangkit. Dan selama aku masih bisa berbagi, maka aku akan terus melangkah, sambil mengucap dalam hati, "Terima kasih ya Allah." Aku pulang bukan untuk sombong, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa jadi kekuatan. Suatu sore yang teduh, saat aku baru selesai menyiram bunga di taman depan rumah orang tuaku, sebuah motor berhenti di gerbang. Aku menoleh, dan jantungku berdegup pelan. Dimas, lelaki yang dulu pernah kuberi seluruh cintaku, tapi memilih pergi saat aku terpuruk. Rambutnya kini mulai dipenuhi uban halus, dan tubuhnya tak sekuat dulu. Ia berdiri di ambang pintu pagar, matanya menatapku dengan ragu, seperti seseorang yang tak yakin dirinya pantas berada di hadapanku. Aku membuka pagar dan mengajaknya duduk di bangku panjang dekat pohon mangga. Tak ada kemarahan dalam diriku. Yang ada hanya rasa lega karena kini aku benar-benar sembuh. "Apa kabar, Mas?" tanyaku, mencoba tetap bersikap wajar. Dimas menunduk, suaranya pelan. "Aku minta maaf, Yu. Kalau bisa diulang, aku akan memilih bertahan. Tapi hidup tak bisa dimundurkan seperti kaset." Aku hanya tersenyum dan berkata, "Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Tanpa luka dari Mas dan Ibu, aku nggak akan kuat seperti sekarang." Kami mengobrol sebentar, membahas hal-hal yang ringan. Aku tahu dalam hati Dimas mungkin menyesal berat. Tapi aku tak ingin memelihara luka lama. Hidupku sudah terlalu penuh berkat untuk disisipi dendam. Sebelum ia pergi, Dimas sempat berkata lirih, "Kamu cantik, Yu, dan luar biasa." Aku hanya menjawab, "Terima kasih. Tapi sekarang hatiku sudah bukan untukmu lagi." Dan aku benar-benar bersyukur bisa mengucapkannya tanpa air mata. Karena jiwaku sudah tenang. Dan cintaku kini milik orang yang benar-benar mencintaiku. Bukan hanya saat senang, tapi juga saat jatuh. Kedatangan Abdul Karim disambut hangat oleh keluargaku dan warga kampung. Meski awalnya mereka canggung, tapi keramahan dan kelembutan suamiku membuat semua orang cepat merasa nyaman. Ia mengenakan baju koko putih dan sarung batik, serta peci hitam yang kubelikan khusus di toko langganan. "Ini lebih nyaman dari jubahku di Arab," katanya sambil tertawa saat pertama kali mencobanya. Ia mencium tangan ayah dan ibu, dan bahkan ikut membantu membersihkan halaman bersama warga. Yang membuatku paling terharu, Abdul Karim tidak memperlakukan kampungku seperti tempat asing. Ia duduk lesehan bersama warga, makan dengan tangan, mencicipi pecel lele dan tempe goreng dengan antusias. "Masya Allah, enak sekali," serunya sambil menambah nasi. Anak-anak kecil menyukainya karena ia sering memberikan permen dan membawakan mainan kecil. Bahkan para bapak-bapak suka berdiskusi dengannya soal usaha kurma yang dikelolanya di Arab. Suamiku sempat berkata padaku saat kami duduk berdua di beranda rumah, "Ayu, kampungmu hangat sekali. Aku jadi paham dari mana kamu belajar jadi wanita yang kuat dan lembut sekaligus." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Ia bukan hanya suami, tapi juga sahabat, rekan, dan pelindung yang selalu menguatkanku. Rasanya seperti Tuhan mengirim seseorang yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga mencintai seluruh kisah hidupku, termasuk luka-luka masa laluku. Setiap 3 bulan sekali, aku dan Abdul Karim menyempatkan diri untuk kembali ke kampung. Meski rumah kami di Arab besar dan mewah, tapi ada ketenangan yang tak bisa ditemukan di tempat lain selain di sini. Di rumah yang dibangun dengan air mata dan doa. Di sini, ayam jantan masih berkokok keras di pagi hari, anak-anak masih bermain petak umpet di jalanan tanah, dan suara adzan dari masjid kecil di ujung jalan masih membuat hati terasa damai. Aku menanam banyak bunga di halaman, mulai dari mawar hingga melati. Setiap kali mekar, aku merasa seperti melihat hidupku sendiri, berkembang dari tanah yang dulu gersang. Aku juga suka duduk di bawah pohon mangga yang mulai tumbuh besar. Disitulah aku sering merenung, menulis, dan sesekali membaca surat dari para perempuan yang dikirimi beasiswa yayasanku. Mereka menulis cerita tentang mimpi, tentang harapan, dan tentang semangat baru setelah luka. Mereka menyebutku inspirasi, tapi sebenarnya akulah yang belajar dari mereka. Di ruang tengah, aku menyimpan satu foto besar. Foto diriku, ayah, ibu, dan Abdul Karim berdiri di depan rumah dengan senyum lebar. Foto itu jadi pengingat bahwa apapun pencapaian dalam hidup,
tempat pulang tetaplah yang paling penting. Aku pernah berpikir ingin melupakan semua masa lalu, tapi nyatanya, masa lalu itulah yang membentukku. Maka rumah ini, kampung ini, dan segala kenangan di dalamnya akan selalu kupertahankan. Karena aku tidak ingin kehilangan jati diriku hanya karena dunia memberiku banyak kemewahan. Dulu, setiap kali aku berjalan melewati pasar kampung, aku selalu menunduk. Takut mendengar gumaman ibu-ibu tentang aku yang dianggap janda pembawa sial. Tapi kini, langkahku tegak. Mereka menyapaku lebih dulu, menawarkan dagangan, bahkan memberiku tempat duduk terbaik saat acara pengajian atau pertemuan desa. Aku tahu, sebagian dari mereka mungkin dulu ikut menjauhiku. Tapi aku tak pernah menyimpan dendam. Karena bagiku, maaf jauh lebih ringan untuk dibawa sepanjang hidup. Seorang ibu penjual gorengan pernah menarik tanganku sambil berkata, "Ayu, dulu ibu nggak nyangka kamu bisa sehebat ini. Kamu benar-benar membalik nasib. Kami semua bangga." Aku tertawa kecil sambil mengambil satu tahu isi. "Bu, saya juga nggak nyangka. Tapi kalau kita terus berjuang, jalan akan selalu terbuka." Wajahnya bersinar mendengar jawabanku. Dalam hatiku, aku tahu betul, yang aku bangun bukan hanya rumah dan yayasan, tapi juga harapan. Harapan bahwa siapapun bisa bangkit, tak peduli betapa gelap masa lalunya. Anak-anak muda kampung juga mulai sering menemuiku, bertanya bagaimana caranya kerja ke luar negeri dengan aman, bagaimana mengembangkan usaha kecil. Aku selalu jawab dengan sabar, memberikan arahan, dan bahkan membuka kelas kecil setiap bulan. Aku ingin mereka tahu bahwa keberhasilan tidak datang dari nasib baik semata, tapi dari tekad, kerja keras, dan doa tanpa putus. Dan ketika aku berjalan di jalan kampung, aku tahu aku bukan lagi janda miskin yang dibuang, tapi Ibu Ayu yang jadi kebanggaan desa. Kini, saat malam tiba dan semua keluarga tidur lelap, aku suka duduk sendiri di ruang kerja kecilku. Di dinding, tergantung peta dunia dengan pin-pin kecil menandai negara-negara yang telah kukunjungi. Di antara semua tempat indah yang pernah kulihat, kampungku tetap paling menenangkan. Aku memandang keluar jendela, melihat cahaya bulan menyinari halaman yang dulu sering kutangisi. Tapi kini tak ada air mata. Yang ada hanya rasa syukur yang dalam. Jika waktu bisa diputar, apakah aku ingin hidup tanpa dihina? Tapi kalau tanpa itu aku takkan sekuat ini, maka aku akan tetap memilih jalan yang sama. Biarlah dulu aku pernah dicaci karena miskin. Biarlah dulu aku pernah tidur dalam kelaparan dan bangun dengan harapan semu. Karena semua itu yang mengajarkanku untuk mencintai hidup dengan lebih dalam. Aku tidak ingin diingat sebagai wanita kaya. Aku ingin diingat sebagai wanita yang bangkit dari titik paling bawah dan tetap membawa kebaikan. Dan malam itu, aku menulis satu kalimat di jurnal harian yang selalu kusimpan. Jangan takut dihina saat miskin. Takutlah jika kau kehilangan hati saat kaya. Itu pelajaran terbesar dalam hidupku. Dari seorang janda muda yang ditendang dari rumah mertua, menjadi istri pengusaha Arab yang baik hati, dan akhirnya pulang bukan hanya membawa harta, tapi membawa makna. Inilah kisahku. Dan semoga menjadi harapan untuk siapapun yang merasa tak berharga hari ini. Percayalah, kamu bisa bangkit. Karena aku pun dulu hanyalah Ayu, si janda kampung yang diremehkan.